Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Case HR, teman-teman. Melanjutkan dari podcast sebelumnya, teman-teman ya, berkaitan dengan komponen perencanaan SDM. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sistem perencanaan SDM dan model perencanaan SDM. Kenapa itu penting, Pak? Karena kita di dalam sebuah perusahaan itu butuh sistem. Kenapa kok butuh sistem? Kalau nggak butuh sistem, kayak teman-teman itu di dalam sebuah perjalanan nggak tahu arahnya. Nah, itu teman-teman harus ada sistem sehingga teman-teman tahu nih apa yang akan teman-teman lakukan ketika sudah posisi di sini, apa yang step selanjutnya bagaimana, setelah step selanjutnya bagaimana lagi. Kayak gitu, teman-teman. Dibutuhkan sistem perencanaan SDM agar teman-teman semakin paham bahwa di dalam sebuah perusahaan itu harus berjalan seefisien mungkin. Karena apa? Jangan sampai boros ya teman-teman ya. Tujuan perusahaan ke profit misalnya. Ke profit berarti jangan sampai sistem ini malah memboroskan anggaran perusahaan. Itu teman-teman. Oke. Dalam sistem perencanaan SDM ada dua hal, teman-teman. Pertama, penyusunan anggaran tenaga kerja atau disebut manpower budgeting. Apa itu, Pak? Bagaimana teman-teman memadukan, mengkombinasikan jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, di akhir-akhir ya setelah pandemi atau ketika pandemi, banyak perusahaan-perusahaan yang merasa tahun ini tuh tahun yang gelap kayak gitu ya, sehingga banyak perusahaan sebisa mungkin selalu cek dan recheck kira-kira apa yang sudah dilakukan sistem di perusahaan sudah efisien belum. Kalau belum, maka mau nggak mau PHK terjadi. Bahkan perusahaan-perusahaan yang biasa sampai level teknologi, menggunakan level teknologi itu melakukan PHK massal. Hal ini dikarenakan apa, teman-teman? Case terkait banyaknya PHK yang terjadi di Indonesia dari perusahaan-perusahaan besar. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang kembali merecek terkait dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Sebenarnya yang butuh piro kayak gitu ya, yang dibutuhkan itu berapa, terus yang tersedia berapa. Oh, ternyata yang dibutuhkan cuma sekian, yang tersedia banyak. Akhirnya banyaknya PHK. Oke, caranya dengan memperhatikan dasar penyusunan. Kalau menyusun sebuah anggaran tenaga kerja, dasarnya apa? Biasanya dari undang-undang ketenaga kerjaan. Kemudian terkait dengan dasarnya terkait kompensasi, bagaimana cara merekrutnya, sampai terkait dengan jaminan pensiun. Kemudian sistem penyusunan bagaimana, analisis kebutuhan tenaga kerja, dan anggaran yang tersedia. Sebenarnya yang tersedia berapa, kemudian disesuaikan, teman-teman. Kemudian yang kedua, penyusunan program tenaga kerja. Ini berdasarkan program ya, atau bisa disebut manpower programming. Nah, dilihat dari program penggandaan atau perekrutan tenaga kerja. Apa saja? Dari proses rekrutmen, program promosi jabatan, program pelatihan pengembangan pegawai, program pengembangan karir, terus program pemeliharaan pegawai. Maksudnya itu agar pegawai itu loyal, teman-teman. Jangan sampai lagi beberapa waktu periode kayak gitu wis lunga, lagi teko wis lunga meneh kayak gitu ya, teman-teman ya. Karena apa? Perusahaan akan menghabiskan biaya untuk proses rekrutmen. Tapi kalau misalnya karyawan yang sudah ada itu berjalan loyal dan bertahan lama, kan hemat rekrutmen kan ya, teman-teman ya. Dan juga karyawan
tidak harus belajar lagi dari job desk-nya apa, kayak gitu teman-teman. Karena dengan pelatihan pengembangan itu kan juga butuh biaya. Sampai program pemberhentian pegawai. Bagaimana caranya perusahaan memberikan hak dari pegawai, baik proses perekrutmen sampai proses pegawai itu sudah bukan jadi pegawai perusahaan, baik itu model pemberhentian dari perusahaan, pengunduran diri, sampai terkait dengan pensiun. Oke, modelnya apa saja Pak? Ada beberapa tahap teman-teman. Dilihat dari tujuan SDM-nya untuk apa, rencana organisasinya bagaimana, kemudian terkait dengan audit SDM, dilihat kinerjanya, peramalan SDM bagaimana ke depannya, apakah cocok nanti diproyeksikan sebagai manajer, bahkan direktur, sampai program aksi dari SDM. Nah ini teman-teman, berdasarkan Andre disampaikan model perencanaan SDM dari tujuan SDM sampai program aksi SDM. Agar apa? SDM yang ada di perusahaan terjamin baik haknya maupun SDM memberikan kewajibannya bagi perusahaan. Oke, demikian. Terakhir ada quote ya, sains dan teknologi merevolusi hidup kita, tapi kenangan, tradisi, dan mitos membentuk respon kita. Bagaimana respon kita menanggapi kepekaan lingkungan bisnis yang terjadi di Indonesia. Demikian terkait dengan pembahasan perencanaan SDM. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.